sorga, kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa pada pagi hari. Kami percaya Kau sudah hadir. Karena itu lawatan dan jamahan Tuhan boleh kami rasakan tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak kecil sampai kami orang dewasa. Kami rasakan bagaimana Allah hadir, Allah turun melawat kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, terlalu luar biasa, terlalu indah bila merenungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu terbukti hari ini Kau telah mati bagi kami. Harusnya kami yang menanggung dosa itu, dan harusnya sepantasnya lah kami mati. Tetapi oleh karena kasih anugerah dan rahmat-Nya, kami boleh terima keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Kami siap terima firman yang siap memberkati dan memerdekakan kami, firman yang siap melepaskan kami dari segala bentuk ikatan. Dalam nama Yesus, berfirmanlah bagi kami, sebab kami telah siap untuk terima firman. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saudara diberkati hari ini, amin. Kita melihat bagaimana Tuhan luar biasa melakukan lawatannya di pagi hari ini, sehingga kita bisa satu dengan yang lain bisa merasakan sukacita yang begitu dalam. Hari ini adalah hari Paskah, di mana Tuhan telah mati bagi saya dan saudara. Di sepanjang jalan orang pasang kain ungu dan juga mereka bentuk salib. Bahkan hari Senin nanti juga ada Paskah bersama Majelis Daerah se-Papua Barat Daya, dan akan dilakukan di stadion di lapangan di kilometer 16. Bila saudara punya kesempatan bisa dengan motor ke sana ramai-ramai. Diadakan juga karnaval star mulai dari lapangan hoki sampai di kilometer 16. Semua hanya untuk apa? Merayakan Paskah, di mana orang berbondong-bondong untuk merayakan Tuhan punya kematian. Termasuk saya dan saudara jemaat GPDI Damai juga. Kita tidak terlepas dari perayaan yang hebat ini. Jika Natal kita rayakan begitu meriah, Natal kita rayakan habis-habisan, maka Paskah seharusnya lebih penting juga, karena Dia mati bagi dosa saya dan saudara. Kita semua orang berdosa, kita semua orang terhukum. Jika kita kembali melihat siapa kita 5 tahun yang lalu, kita hanya tertunduk, tidak bisa angkat muka. Kita malu dengan dosa kita. Jika kita duduk sejenak merenungkan siapa Anda 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita manusia sampah yang tidak ada artinya. Tetapi oleh rahmat dan anugerah Tuhanlah, saya dan saudara boleh terima anugerah itu. Kita terima keselamatan. Jadi luar biasa, di hari Paskah pada hari ini kita baca satu firman Allah yang terdapat di dalam suratan Petrus. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Saudara duduk saja, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3, mulai. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Ada 3 kebenaran yang terkandung di dalam ayat ini, yang akan Bapak Gembala bagikan buat kita semua. Ada 3 rahasia, ada 3 kebenaran yang luar biasa,
Tema khotbah pada pagi yang luar biasa pada pagi Paskah hari ini adalah tentang kuasa salib. Tadi dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan itu. Tadi juga dikatakan dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dijadikan bersalah, dijadikan berdosa, supaya kita yang bersalah, kita boleh diampuni. Kita yang tidak benar, kita dibenarkan oleh dia. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Menurut tradisi, penyaliban adalah bentuk hukuman mati bagi orang yang dikutuk oleh Allah. Itu terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23. Orang yang tergantung dianggap semacam dia terkutuk. Begitu kejinya hukuman salib itu sampai orang Yahudi tidak mengenal salib. Mereka hanya tahu pohon, mereka hanya tahu gantungan, tiang gantungan, itu yang mereka tahu. Karena betapa sadisnya hukuman salib itu, orang Yahudi tidak mau, seolah-olah mereka tidak mau kenal dan mau cari tahu apa salib itu sebenarnya. Yang mereka tahu, yang mereka sebutkan hanya tiang gantungan. Bangsa Romawi punya cara-cara keji untuk menghukum seseorang. Bangsa Romawi punya cara-cara yang keji sekali untuk hukum seseorang. Tetapi bagi bangsa Romawi, salib adalah hukuman yang paling keren, hukuman yang paling the best, hukuman yang paling terbaik. Jadi kita lihat di sini Yesus Kristus menerima itu. Karena itu saya dan saudara bersyukur, hidupmu bukan engkau lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Berdasarkan hukuman Romawi yang telah menjajah bangsa Yahudi, pada zaman Yesus, hukuman salib dijatuhkan kepada seorang yang dianggap bersalah. Hukuman diperlakukan bagi mereka yang melakukan sebuah pelanggaran, atau mereka yang dengan istilah subversif, orang-orang yang melakukan tindakan makar, orang-orang yang melakukan semacam tindakan-tindakan yang membelok kepada pemerintahan yang sah, yang waktu itu dikuasai atau dipimpin oleh orang-orang Romawi. Jadi Yesus, seolah-olah Yesus adalah melanggar HAM, seolah-olah Yesus adalah melanggar aturan, Yesus melanggar hukum, Yesus melanggar norma-norma. Karena itu Yesus ditangkap dan dia digantungkan di kayu salib. Saya dan saudara lihat bagaimana ini adalah tindakan keji. Tetapi kita bersyukur, Yesus kita mati bukan untuk dirinya sendiri. Yesus mati buat saya dan saudara. Kita yang harusnya tergantung di kayu salib karena kita orang berdosa. Tetapi Yesus ambil alih posisi itu. Dia ambil alih posisi saya dan saudara, supaya saya dan saudara terima keselamatan. Kita bersyukur kalau kita bicara tentang hari ini, bagaimana Yesus berkorban bagi kita. Wah, rasanya luar biasa. Kita hanya bisa menundukkan kepala dan kita meneteskan air mata, merenungkan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini saya dan saudara ada semua karena anugerah Tuhan. Saudara lihat bagaimana Nona Talahatu tadi bernyanyi, luar biasa. Saudara diberkati, amin. Bapak Gembala juga diberkati. Bagaimana saya dan saudara seringkali berkhianat pada Tuhan. Pengkhianatan yang kita lakukan keji di hadapan Allah, tetapi Allah selalu terbuka tangannya. Tangan yang berlubang paku itu selalu terbuka, dan dia berkata, mari nak, datang padaku. Dia selalu tawarkan jasa, sama seperti anak yang terhilang. Dia tinggalkan rumah bapaknya, hidup berfoya-foya di luar sana, hambur-hamburkan harta, harta habis hidup melarat, makan makanan babi, tinggal di kandang, badan bau busuk. Tetapi dia ingat, wah, kenapa aku tinggal di tempat yang celaka ini? Bukankah di rumah bapakku aku dilayani? Aku kan putra mahkota. Ada hamba-hamba sahaya yang datang melayani aku. Aku tinggal tepuk tangan,
maka datang kopi susu. Aku tinggal siul 3 kali, datang kasur. Aku tepuk tangan 3 kali, pelayan datang antar pisang goreng. Kenapa? Karena di rumah bapakku banyak pelayan. Jadi dia sadar diri, dia bangkit dari tempat keterpurukan itu, dan dia datang mencari bapaknya. Waktu bapaknya melihat dia dari jauh, bapak tidak menolak dia dan berkata, "Hei anak kurang ajar, kau mau datang ke rumah buat apa?" Kalau kita orang tua di bumi kan pasti begitu. Sudah habiskan harta bapak, datang mau kembali ke rumah lagi. Enak sekali. Pasti kita bilang dia, "Hai anak kurang ajar, jangan kau coba-coba sentuh rumah ini. Jangan coba-coba kau injakan kakimu di dalam rumah ini. Pergi sana kau keluar. Jangan datang lagi ke sini." Tetapi Bapa menyambut dia dengan tangan terbuka. Bapa berlarian untuk menjumpai dia, merangkul dan menciumnya. Bayangkan, baju yang bau kandang babi itu Bapa tidak peduli. Dia rangkul dan dia cium dengan erat. Ini pertanda kasih Bapa bagi saya dan saudara. Kita jatuh bangun bergumul di dalam dosa. Kita sudah berdosa, badan bau dosa, pakaian bau dosa, karena kita dari pergi di tempat-tempat terlarang, di tempat-tempat yang salah. Tetapi Allah merangkul dan mencium kita. Allah benci dosa, tetapi Allah cinta orang berdosa. Dia cinta saya dan saudara. Bapa yang baik itu tidak menghardik anak ini yang datang untuk meminta pengampunan. Dia dari jauh tidak teriaki anak ini, "Hei kau dasar anak yang tidak tahu diri. Kau mau datang ke sini mau buat apa? Kau mau jual lagi kah mesin jahit mama? Kau mau jual lagi kah sepatu bapak yang baru dibeli kemarin? Kau mau jual lagi kah tanah bapak yang tinggal beberapa meter persegi untuk kau hidup di luar foya-foya?" Tidak. Tetapi Bapa menyambut dia. Jadi saya dan saudara, di pagi Paskah yang luar biasa ini sangat luar biasa. Bagaimana tadi malam subuh Yesus menerima siksaan itu. Yesus disiksa habis-habisan. Wah, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak ada salah sama sekali. Karenanya beberapa kali dibawa. Dia semacam orang yang semacam orang, memang orang bersalah betul. Dibawa ke Herodes, dibawa ke para imam, dibawa ke Pilatus, semua tidak temukan kesalahan kok. Pilatus sampai cuci tangan, dia bilang, "Wah, saya tidak mau menanggung dosa orang, menanggung kesalahan. Saya tidak mau ambil alih dan terlibat di dalam hukuman tentang orang ini." Pilatus saja bayangkan, dia tidak mau. Karena memang Yesus tidak ada salah. Yesus yang tak bersalah dibuat salah, supaya kita yang bersalah kita diampuni. Berapa kalikah saudara berkhianat dalam pujian yang dinyanyikan oleh Nona tadi? Oh, Bapak Gembala duduk sambil merenungkan. Karenanya Bapak Gembala berkata dalam hati, aku tidak sia-siakan kesempatan ini. Aku mau video, aku mau ambil gambar untuk Non. Kita lihat tadi Nona menangis juga gemetar. Kenapa dia gemetar? Karena dia mengingat kasih Bapa. Dia menyanyi juga sambil meneteskan air mata. Berarti ini menyanyi bukan hanya sekedar dengan kemampuan menyanyi dan dengan ditopang dengan suara yang bagus. Bukan. Ini menyanyi dengan penghayatan yang dalam. Menyanyi dalam penghayatan yang tinggi. Bagaimana kasih Bapa, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu telah menebus dosanya. Jadi saya dan saudara bersyukur. Di hari ini, hari memperingati Paskah, sebentar ada tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima juga. Agama adalah usaha manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Tetapi salib adalah usaha Allah mencari manusia. Karenanya semua orang harus punya agama. Supaya kenapa agama mendorong manusia untuk lebih dekat dengan Allah? Tapi itu adalah cara dan skenario manusia. Tetapi salib adalah usaha Allah
Allah yang di sorga, dia melangkah turun dari sorga, turun ke bumi mencari kita. Dia cari kita di pasar-pasar, dia cari kita di tepi pantai, dia cari kita di mana saja. Dia cari kita di sekolah, dia cari kita di kampus, dia cari kita di gereja, dia cari kita di lorong-lorong yang gelap. Salib adalah usaha Yesus, adalah usaha Allah untuk menemukan manusia. Kita bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan ini. Salib menunjukkan pada kita bahwa betapa seriusnya dosa itu. Tetapi salib juga menunjukkan pada kita betapa besar kasih Allah itu bagi manusia. Setiap kali kita memandang dan lihat salib, kita ingat, oh, betapa dosa saya besar ada dipakukan di sana. Jangan kau salibkan Yesus berkali-kali, cukup sekali aja. Jangan berkali-kali kau bikin dosa. Kalau kau bikin dosa, kau seperti memakukan Yesus berkali-kali. Cukup sekali aja Yesus tergantung di kayu salib. Kita memandang salib, kita ingat kasih, rahmat dan anugerah Allah atas saya dan saudara. Karena kasihnya, saya dan saudara bisa ada di dalam ibadah Paskah. Oh, luar biasa bicara tentang kasih Tuhan. Mata berkaca-kaca, air mata tumpah tanpa disadari. Sungguh luar biasa. Siapakah aku ini Tuhan? Beberapa tahun yang lampau siapakah aku? Tetapi hari ini oleh kasih Tuhan, aku boleh berdiri menyelaiani, aku berdiri pimpin pujian, aku boleh berdiri dalam ibadah sembari angkat tangan, merenungkan kasih Tuhan. Ada 3 kebenaran yang kusampaikan padamu. Yang pertama, tentang kuasa salib. Kuasa salib menghancurkan kuasa dosa. Roma 6 ayatnya yang ke-23, firman Allah di sana menjelaskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa salib yang pertama adalah menghancurkan dosa. Dosa itu punya kuasa, karenanya tidak ada cara lain, harus Yesus menjadi korbannya. Dosa itu kuasanya besar, tetapi kuasa Yesus jauh lebih besar. Akibat dari dosa, hukuman dan kematian kekal itu harusnya kita terima. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Semacam ada tembok, semacam ada jarak. Jarak itulah diakibatkan karena dosa. Saya dan saudara terpisah karena dosa. Dosa yang membuat saya dan saudara hati hancur. Kita malu, keluarga malu, gereja malu, semua malu karena akibat dosa. Tetapi kasih Tuhan membuktikan pada kita dia sayang kepada kita. Dia seperti Bapa yang kuceritakan tadi, bagaimana dia menyambut anak itu. Dosa kuasanya luar biasa mengikat seseorang. Akibat dosa membuat Allah mengusir Adam dari Taman Eden. Akibat dosalah membuat Allah murka sampai Allah bakar kota Sodom dan Gomora. Dosa punya perbuatan. Karena dosalah, haleluya, Allah kirim air bah, menghancurkan, memusnahkan manusia, sehingga hanya Nuh sekeluarga saja yang diselamatkan. Semua karena dosa. Kita lihat bagaimana ada orang-orang yang terikat dengan dosa dan sulit untuk melepaskannya. Kenapa? Karena kuasa dosa. Sudah ditegur berkali-kali, jangan, janji, janji, iya, tidak melakukan lagi, iya, aku berani sumpah, taruh tangan di atas Alkitab lagi. Tapi tetap saja melakukan. Kenapa? Karena dosa punya kuasa. Sekali dia mengikat seseorang, sulit untuk melepaskannya. Kecuali darah Yesus, kecuali kau terima dan bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru terlepas. Dan hari ini kuasa salib melepaskan kita dari dosa itu. Saudara yang mungkin masih terikat, kita lihat dosa mengikat seseorang.
Ada orang sulit lepas dari narkoba. Ada orang sulit dari rokok. Padahal kita lihat rokok tidak sampai 1 jengkal, hanya berapa senti saja, tapi orang sulit melepaskannya. Kenapa? Ada dosa di dalam. Orang sulit melepaskan minuman keras, sudah tahu itu melarang, sudah tahu itu dilarang. Sampai di pembungkusnya pun ditulis bahaya merokok, terkena kanker. Kita masih tidak percaya. Sampai sekarang ditaruh ada foto orang yang terkena kanker. Kita lihat pembungkus rokok sekarang kan, sampai ada gambar kanker. Tapi manusia tidak percaya, manusia main hajar terus. Orang sulit melepaskan minuman keras. Kenapa? Kuasa dosa. Sehingga orang rela, mereka bisa berzina, mereka bisa menyembah berhala. Sulit melepaskan itu. Dosa-dosa yang mengikat sehingga mereka tidak lepas dari judi. Mereka berjudi terus, sudah tahu judi itu salah, tetap saja dilakukan. Kenapa? Kuasa daripada dosa. Tetapi ada kabar gembira hari ini, Kristus telah mati bagi dosa saya dan saudara. Kuasa salib itu melepaskan. Adakah saudara yang terikat? Ada yang terikat dengan hal-hal yang duniawi. Ada orang terikat dengan semacam roh mencuri. Kalau tidak mencuri, 1 hari mereka gelisah. Itu yang dinamakan dengan kleptomani, penyakit mencuri. Orang sulit melepaskan itu. Anda datang pada Yesus pagi hari, bisa dilepaskan. Kita semua. Ada orang sulit melepaskan dari dosa tentang maki. Mereka lebih hobi suka maki, sehingga mereka kalau tidak maki 1 hari, lidah mereka semacam asam. Lidah mereka seperti pahit, seperti makan cuka. Jadi harus maki biar cuma 2 kali, baru mereka punya lidah semacam tenang. Kita lihat ada orang-orang begitu toh. Bicara beberapa kali pasti ada maki yang disisipkan di dalamnya. Tinggal kau duduk hitung, di dalam percakapan sepanjang hari ini bisa 100 kali dia ucapkan maki. Pasti ada saja. Ketemu di mana dia bilang saja shalom kakak, di akhirnya pasti ada maki yang disisipkan. Kakak dari mana? Apalagi kalau sudah jumpa tidak jumpa lama, weh itu hati-hati. Pasti ada kata-kata mutiara di dalam. Tetapi kita bisa dilepaskan. Darah Yesus melepaskan kita. Kuasa salib melepaskan saya dan saudara dari ikatan-ikatan dosa. Yang pertama, kuasa salib menghancurkan kuasa dosa. Yang kedua, kuasa salib menghancurkan kuasa setan. Setan punya kuasa. Karenanya kita lihat di mana-mana orang demonstrasi dengan kuasa-kuasa goib. Orang datang di tempat-tempat keramat. Orang datang di tempat-tempat di kuburan. Mereka meminta semacam meminta tanda, karena seolah-olah setan itu punya kuasa. Ada banyak orang yang mengatasnamakan diri bahwa mereka bisa melakukan ini, bisa melakukan, sehingga orang berbondong-bondong bisa percaya datang ke sana. Ada satu tokoh India yang paling terkenal, namanya Sai Baba. Dia disembah layaknya Tuhan, tetapi dia mati juga, tidak bangkit-bangkit. Mati juga. Tetapi kita punya Yesus, dia mati dan dia bangkit buasanya, saudara. Setan tidak bisa menahannya. Jadi karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Jadi yang kedua, kuasa salib menghancurkan kuasa setan. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat saudara, kita lihat cara kerja setan di sini, mencuri, dia membunuh dan dia membinasakan. Dia mencuri damai sejahtera, sehingga saudara yang mungkin tadi sudah siap dari rumah sudah kehilangan damai. Setan bilang tidak usah kau ibadah, sehingga hal-hal yang kecil bisa setan pakai untuk mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hatimu,
sehingga hatimu lagi sejahtera, hatimu lagi sukacita. Baju sudah disetrika dari tadi malam, tidak jadi. Kenapa? Karena hati lagi panas. Itu cara setan. Cepat kau thanking di dalam nama Yesus. Itulah fungsi setan, cara kerjanya. Setan tahu waktunya sudah singkat lagi, sebab tak lama lagi Yesus akan datang. Setan tahu waktunya sedang singkat, karenanya setan kerja lembur. Setan tidak kenal tidur siang. Setan tidak kenal lebaran. Setan tidak kenal apa itu Natal, Sinsia, dan Tahun Baru. Mereka tidak kenal. Setan tidak kenal itu liburan-liburan lainnya. Setan siang dan malam lembur, dia kerja terus. Dia cari mangsa. Dia mencari orang, karena dia tidak mau masuk neraka seorang diri. Dia mau kalau boleh berkawan-kawan, ada teman-teman yang mengikutinya. Karena itu saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Setan ini berbahaya. Saya dan saudara tetap cari Tuhan. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 berbunyi. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pekerjaan setan. Kita lihat setan di mana-mana sudah tunjukkan diri. Orang menyembah berhala sudah terang-terangan di depan mata. Kita lihat, saudara tahu di Amerika Serikat didirikan satu patung besar, patung yang menyerupai Lucifer. Waktu peresmian itu mereka datang berbondong-bondong untuk meresmikan. Di Kolombia ada gereja setan yang mereka bangun dengan simbol salib terbalik sampai sekarang. Dan orang masuk gereja di situ. Semua aksesoris di dalam gereja itu semua dinajiskan. Salib terbalik, macam-macam yang mereka buat. Ada semacam pesta-pesta khusus yang mereka kerjakan di dalamnya. Pesta-pesta yang tidak bermoral, untuk pertanda mereka menghormati dan menyembah kepada Lucifer. Beberapa tahun yang lalu kita lihat di Manado sempat heboh, tetapi sudah dibubarkan, sudah ditutup. Jadi kita lihat setan terang-terangan. Tetapi kita punya Tuhan jauh lebih besar dari kuasa setan. Kita punya Allah, kita punya Yesus, yang hari ini dia mati bagi saya dan saudara. Pekerjaan setan luar biasa. Bahkan firman Allah berkata, 1 Yohanes 5 ayat 19. Di sana dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bayangkan, dunia saja sudah dikuasai setan. Alkitab menjelaskan ini. Dunia sudah berada di dalam tangan kuasa si setan. Ini yang terjadi. Jadi saya dan saudara mesti hati-hati. Kalau tidak kita bisa terjaring, kita bisa ikut mereka. Setan sudah merajalela di mana-mana. Firman Allah berkata, yang benar makin benar dan yang jahat makin tambah jahat. Setan menguasai seseorang. Kita lihat orang yang dipakai setan. Ada orang-orang yang kerasukan setan. Seperti cerita seorang yang berada di Gadara. Kerasukan setan sepanjang hari, hanya pukul-pukul dirinya dengan batu. Karena setan menguasai dirinya. Ada orang-orang yang jalan semacam gila. Kuasa setan yang mengikat mereka. Saudara lihat, ada orang-orang yang tatapan ke depan, tatapan kosong, tanpa arah dan tanpa tujuan. Tiba-tiba mereka kerasukan. Setan yang menguasai hidup mereka. Sehingga kita bisa berdoa, kita lepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasa setan. Jadi setan kuasai dunia. Setan ada di mana-mana. Dia ada di Kilo 10, dia ada di Jalan Baru, di sini apalagi.
Di sini tidak usah ngomong dah. Siang malam jalan bunyi pecek di bawah, di bawah kolong rumah. Sampai Bapak Gembala lihat rumah-rumah semua ada taruh lampu di bawah. Saya bilang ini kenapa ya? Mungkin karena mereka balobe apa bagaimana? Oh tidak kakak, itu untuk mengusir saya. Di Suprau ada, di Tanjung ada, di mana-mana ada. Tetapi jangan kau sampai taruh dia di sini dan di sini. Jangan kau izinkan setan masuk di sini. Ini bahaya. Kalau sampai dia masuk di hati dan di pikiran kita, kita repot. Kita bisa seperti orang yang ada di Gadara itu. Kita bisa jalan gila, baju compang-camping, badan kosong. Kita ambil kayu di jalan-jalan, pukul diri kita. Karena setan yang merasuk saya dan saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan, salib bisa membebaskan kita. Yesus berkuasa. Setan takut dengan salib Yesus. Setan takut dengan nama Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Setan pikir dia menang karena Yesus mati. Tidak. Yesus yang menang. Yesus yang telah berhasil menggenapi firman bahwa dia yang nanti akan jadi penebus. Yang bahaya itu Yesus kalau tidak sampai jadi disalib. Itu yang bahaya. Berarti Yesus semua firman tidak tergenapi. Firman dia meleset, tidak cocok. Tetapi karena dia tergantung dan dia mati, setan takut. Kita bersyukur untuk bagaimana kebaikan Tuhan. Jadi setan punya kuasa, tetapi Yesus jauh lebih berkuasa. Jangan izinkan setan masuk di dalam rumah tangga kita. Kalau setan masuk di dalam rumah tangga kita, kita kacau. Rumah tangga kita bisa berantakan, ada setan. Sehingga rumah tangga yang tadinya rukun dan damai, tiba-tiba dia buyar. Kenapa? Karena setan. Kita berdoa bersama supaya rumah tangga kita aman-aman dan baik-baik saja. Haleluya. Kita hadirkan Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam nikah kita, hadirkan Tuhan dalam anak-anak kita, hadirkan Tuhan dalam gereja kita. Kita hadirkan Tuhan dalam pelayanan kita. Jangan izinkan setan. Karenanya di gereja ini ada semacam tradisi. Kalau Bapak Gembala sempat hari Sabtu datang, sembari nunggu pemuda remaja mereka siap-siap kursi, Bapak Gembala sudah tumpang tangan bagi kursi-kursi yang kosong. Ada semacam tradisi khusus bagi Bapak Gembala. Doakan dalam nama Yesus saya kursi. Siapa saja yang duduk di sini kau hibur ya, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Jangan kau biarkan dia pulang hati hampa dan hati kosong. Bapak Gembala berdoa pada kursi begitu. Bapak Gembala juga selesai berdoa di kursi, maju ke mimbar, pegang tangan dan tumpang tangan. Hai mimbar, kuatkan mereka hati umat Tuhan yang lemah, supaya hati yang tadinya gundah gulana, hati yang tadinya hampa kini dihiburkan oleh Tuhan lewat pemberitaan dari sini. Sudah begitu, setelah di mimbar, Bapak Gembala mundur lagi ke belakang. Bapak Gembala pegang pintu. Hai pintu, kau jaga ya, kau lihat baik-baik. Yang jemaat kau izinkan masuk, tetapi yang si mata merah kau tahan di sini. Sudah tahu dong siapa yang mata merah? Bukan orang mabuk ya. Ini yang lain. Kau tahan di sini ya, jangan izinkan dia masuk. Kalau jemaat mereka yang umat Tuhan, kau izinkan dia masuk dan mereka datang dengan hati susah, kau hibur sebelum mereka duduk di kursi. Kau di sini harus menyapa mereka. Sudah begitu dari pintu Bapak Gembala pindah lagi ke kolektan. Bapak Gembala lagi tumpang tangan. Hai roh kikir, roh pelit memberi, aku patahkan di dalam nama Yesus. Hai persembahan sebentar waktu kau dijalankan, kau terima ya yang besar-besar. Yang pegang parang itu jangan kau terima. Haleluya. Supaya hati jemaat tahu memberi. Kau hibur supaya mereka bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan mereka memberi dari tahun ke tahun gitu aja. Tapi beli pulsa 100.000.
Beli lipstick bisa 500.000, pakai online lagi. Ada ongkirnya sampai 1 juta. Bayangkan. Itu sudah 1 bulan punya persembahan. Tapi kau kasih kepada Tuhan hanya begitu. Kau bikin Yesus semacam dia tukang parkir. Tetapi oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bersyukur. Tuhan memampukan dan menguatkan kita pada pagi hari ini. Jadi dengar firman yang baik, supaya saya dan saudara terhindar daripada kuasa setan ini. Dia punya kuasa. Saudara tidak hati-hati, dia bisa menyengkerammu, dia bisa menangkapmu. Dia seperti singa tadi kata firman. Setan lagi kerja. Dia lihat hati mana yang tidak siap, itu yang dia cengkeram, itu yang dia tangkap. Karena itu saya dan saudara dengar firman yang baik, supaya setan tidak masuk di dalam pikiran dan hati. Dengar firman, jangan tidur. Dengar firman harus yang mantap punya. Haleluya jemaat kekasih. Dengar firman harus yang baik. Jangan sedikit-sedikit keluar, tidak boleh. Apalagi dengar firman Allah. Apalagi sampai duduk di belakang. Lagi dengar firman Allah main HP, tidak boleh. Kau tidak ada rumah kah? Sampai rumah Tuhan kau jadikan tempat untuk kios togel. Kau duduk main HP seenaknya. Kau dengar firman dengan baik. Kau main HP tiba-tiba setan merasukmu, bagaimana? Kan yang repot Bapak dan Gembala dan seluruh jemaat kan? Kau tiba-tiba main handphone, lalu tiba-tiba kau kerasukan setan. Tiba-tiba kau menggigil di belakang. Ya mau bikin bagaimana? Bapak Gembala bilang ya udah, angkat dia, buang di bawah di air garam, pasti sadar dia. Haleluya. Jadi jangan ya, hargai firman Allah. Jadi kita fokus. Saya dan saudara mesti fokus. Adik-adik muda, apalagi. Jadi fokus untuk mendengarkan firman Allah. Tidak boleh. Lagi ibadat tidak boleh saudara duduk di luar. Saudara masuk. Di dalam orang sini diberkati, mereka terima, mereka makan sedangan dengan Allah. Saudara di belakang nanti dia terpengaruh oleh pekerjaan setan. Jadi jangan. Ini rumah Tuhan. Begini-begini, ini rumah Tuhan, rumah yang berkuasa. Allah hadir di sini. Jangan kau bikin rumah Tuhan ini seperti warung-warung di luar sana, sehingga kau duduk dari pagi sampai malam. Ini rumah yang memberkati saya dan saudara. Jadi tidak boleh, kita belajar menghargai Tuhan. Jangan tidur, jangan main handphone. Nanti Allah marah. Kita lagi main HP tiba-tiba terkejang-kejang lalu meninggal. Kita jadi repot. Lalu salahkan Tuhan. Nanti peti mayatmu kita buat dari casing HP. Jadi fokus dalam pelayanan begitu. Supaya berkat saya dan saudara bisa terima. Tetapi kalau saudara lihat-lihat, untuk membaca firman saudara tidak sempat bawa Alkitab, bisakan di handphone juga, tidak apa-apa. Tapi ini yang Bapak Gembala maksudkan, kalau saudara sampai dari mulai ibadah sampai selesai ibadah, saudara mata hanya di handphone aja. Seberapa pentingkah HP-mu dengan Tuhan? Bukankah HP itu pemberian Tuhan? Kan di rumah kan masih banyak waktu. Di gereja kau hanya duduk tidak sampai 1 jam. Mari kita kasih waktu buat Tuhan. Nanti pulang di rumah, itu waktu terserah kamu pakai. Jadi saya dan saudara kita lihat di sini, setan merasuk seseorang. Yang terakhir, kuasa salib hancurkan dunia ini. Galatia 1 ayatnya yang keempat, ini yang terakhir. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Di sana dikatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Dunia ini daya tariknya luar biasa. Godaannya besar.
Kita boleh sama-sama tinggal di dunia ini, tapi kelakuan dan tindakan kita jangan seperti orang dunia. Berkali-kali kukatakan padamu, jangan. Di luar boleh maki, jangan saudara ikut-ikutan. Mereka di luar boleh gosip, cerita kekurangan orang, saudara tidak. Saudara lain. Kita tinggal di dunia yang sama, makan makanan yang sama, tetapi kelakuan dan perilaku kita beda dengan mereka. Sehingga mereka melihat kita juga, kita jadi berkat. Kita tanpa harus injili mereka, dengan kelakuan kita mereka bisa tawarkan diri. Mereka berkata, kakak kau sembahyang di mana? Tinggal kau jawab, GPD Damai Jalan Feri lurus pantai. Lurus-lurus saja, jangan kau belok kiri belok kanan. Kalau kau belok kanan kau tembus di Raja Ampat, itu pelabuhan. Kau lurus saja, tinggal kau arahkan alamat. Tidak perlu kita injili dia. Kita yang pergi tawarkan jasa buat dia. Kakak mau aku doakan supaya kau gereja? Apa? Doakan. Nanti mereka balik marah kepada kita. Tapi coba kalau kita hidup baik, mereka bilang, astaga kakak ini baik sekali. Nah, aku perhatikan dia selalu ibadah, ini tidak tahu disembahyang di mana ya. Aku cari gereja yang bisa mengubah hidupku. Dia tawarkan jasa. Kita tinggal di dunia yang sama, tapi kelakuan kita tidak seperti orang dunia tuh. Jangan orang dunia lakukan ini, kita juga ikut-ikutan. Jadi tidak boleh. Kita harus berbeda. Seperti yang kukatakan padamu, seperti ikan. Ikan dia tinggal di air laut, air asin, tapi dagingnya tetap tawar. Kecuali kau goreng dia pakai cuka, pakai jeruk, pakai garam, baru dia dagingnya bisa ada agak garam-garam sedikit. Tetapi kalau baru ditangkap langsung digoreng, pasti tawar dagingnya. Percayalah. Jadi dia ikan tinggal di air asin, tetapi dagingnya tidak asin tuh. Jadi saya dan saudara mesti berbeda. Dunia ini telah berada kuasa sejarah. Dunia ini daya tariknya besar. Kita lihat dalam Alkitab ada dua tokoh yang tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan karena pengaruh dunia. Yang pertama adalah Demas. Nanti saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. Yang pertama ada seorang yang bernama Demas. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas tinggalkan Paulus, rekan sepelayanan. Bayangkan sama-sama melayani di GPD Damai, sama-sama singers, sama-sama pimpin pujian. Tiba-tiba terhilang, tiba-tiba pergi karena dunia lebih kuat menarik hidup. Daya tarik ini kuat kakak, tidak sembarangan. Daya tarik dunia ini luar biasa. Anda tidak kuat, Anda tergilas. Banyak tawaran-tawaran yang datang. Anda tidak kuat di dalam Tuhan, Anda tidak kuat dengan Tuhan, Anda bisa ikut juga terjerumus di dalam. Saudara bisa lihat sendiri toh bagaimana tawaran dunia. Tidak usah jauh-jauh, bisa tetangga sendiri. Bisa ada dapat tetangga yang baik, tetapi ada dapat tetangga yang tidak baik. Bisa membawa kita kepada jalan yang salah. Demas tinggalkan pelayanan, sama-sama melayani bersama dengan Paulus. Kita doakan supaya pelayan-pelayan kita di gereja ini tetap setia dengan Tuhan. Kita tetap komplit, tetap utuh, jangan berkurang satu ya, tidak boleh. Kita lengkap. Tidak boleh ada yang berkurang satu, ditanya kemana dia, sudah tidak mau lagi bergereja Bapak Gembala. Karena dia terluka dan lain sebagainya. Tidak boleh, setia sampai akhir. Tetap setia melayani apapun yang terjadi dalam pelayanan. Leka-liku pelayanan ada. Kita di sini berpadu menjadi satu, kita menjadi satu keluarga di sini. Kita bukan orang asing di sini. Kita keluarga Tuhan. Kita menjadi satu saudara. Yang namanya keluarga pasti ada kekurangan. Keluarga mana tidak ada kekurangan? Kau pernah lihat ada rumah tangga sempurna? Yang namanya rumah tangga, yang namanya keluarga ada kekurangan. Demikian pula gereja. Tapi tidak mungkin kekurangan dalam rumah kau cerita sama orang, kan malu nanti keluarga. Gereja juga begitu. Gereja pasti kita ada selisih-selisih pendapat biasa dalam pelayanan. Kita tutupi, mana yang kita lihat bolong, ada lubang di situ, kita tutupi. Kekurangan-kekurangan dalam pelayanan. Pelayanan ini banyak kurang.
Tapi kekurangan itu kita berpadu menjadi satu, kita tutupi bersama. Ada kelemahan-kelemahan dalam pelayanan kita topang. Jangan kau umbar-umbar kelemahan pelayanan di luar, tidak boleh. Anda bersalahan dengan Tuhan yang memiliki gereja ini. Kau cerita kekurangan gereja, kekurangan pelayanan, Anda bukan bersalahan dengan Bapak dan Ibu Gembala. Anda bersalahan dengan Yesus Kristus sang kepala gereja. Karena dia yang punya pelayanan ini. Jadi dunia ini daya tariknya luar biasa. Yang kedua kita baca dalam peristiwa Paskah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah misteri Yudas Iskariot. Yang pertama, Demas tinggalkan Tuhan gara-gara apa? Dunia. Yang kedua, Yudas Iskariot, dia jual Yesus dengan harga 30 keping perak. Saudara tahu 30 keping perak itu harga mudah. Bayangkan, harga itu dipasang kepada Yesus. Yesus terlalu mahal untuk 30 keping perak. Dia terlalu mahal bagi saya dan saudara. Jangan tukar Yesus dengan handphone, jangan tukar Yesus dengan popularitas. Banyak sekarang artis pindah agama hanya supaya naik daun, supaya dia populer, rela tinggalkan Tuhan. Kasihan sekali. Saudara tetap setia dengan Tuhan. Tuhan yang membela-Mu dan Tuhan yang mengangkat saya dan saudara. Kita lihat Yudas tinggalkan Tuhan. Ini sangat memalukan. Dia ikut Yesus sekian lama. Dia iring Tuhan sekian lama. Bertahun-tahun dia ikut Yesus, lihat mujizat yang sama, makan sama-sama, melayani sama-sama. Ini pengkhianatan yang besar. Dia mencium Yesus di Taman Getsemani. Ciuman adalah tanda kasih. Ciuman adalah tanda kasih sayang, tapi Yudas pakai ciuman sebagai tanda pengkhianatan. Yudas berkata, orang yang saya cium kau tangkap, itu Yesus. Itu kode keras. Di mana orang yang aku cium itu kau tangkap. Karena mereka bingung. Tentara Romawi berkata, yang mana Yesus? Yang mana yang namanya Yesus? Yudas bilang, stop, diam dulu, tenang. Saya tunjukkan ya. Saya cium orangnya ya. Bayangkan. Kita lihat sekarang kan banyak orang di depan bisa manis, tapi di belakang kita luar biasa jahat. Tapi kita bersyukur Tuhan kita tidak berubah. Kasihnya luar biasa. Anda mungkin dihianati sama seperti Yesus. Ada Yudas-Yudas yang mengkhianatimu. Dalam rumah tangga, suami bisa jadi Yudas, keluarga bisa jadi Yudas. Haleluya. Tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus tidak pernah berkhianat padamu dan padaku. Kitalah yang seringkali berkhianat pada Tuhan. Tetapi Dia Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Jadi tetap mengasihi Tuhan. Kita lihat kuasa salib menghancurkan dunia ini. Tetap pegang Yesus dengan sungguh.